Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa tabaraka wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu شهادة العبد لربه وشهادة المخلوق لخالقه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خير خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد وتكرم وتفضل على نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ألا وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من البدع والضلالة والنار ويا معاشر المسلمين ويا معاشر الحاضرين أوصيكم نفسي بتقوى الله فقد قال ربنا في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah bisa didengarkan sebentar khutbah karena adab sholat Jumat diantaranya adalah mendengarkan khatib berkhutbah. Jadi untuk menyempurnakan ibadah sholat Jumat adalah mendengarkan khutbah sebagaimana yang akan disampaikan oleh khatib hari ini, bahwasannya sholat Jumat adalah salah satu kewajiban bagi setiap muslim yang ada di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini semuanya pasti beriman. Ayat yang di shaf 4. Beriman di sini ya ayyuhalladzina amanu, kalian semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, yang masih beriman dengarkan. Yang tidak mendengarkan berarti masih bertanyakan imannya. Ya ayyuhalladzina amanu, kalian semua orang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ketika
Allah memanggil kalian untuk sholat Jumat. Fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan jual beli. Tinggalkan semua yang berkaitan dengan dunia. Mainan di masjid, ngobrol, itu tinggalkan. Fas'au ila dzikrillah. Ayo, ingat Allah, ingat Allah. Siapa yang menciptakan kalian? Bahkan kalian sendiri tidak bisa menumbuhkan rambut kalian sendiri. Maka fas'au, Allah mengajak orang-orang yang beriman untuk fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Tinggalkan dunia yang melalaikan. Ini adalah salah satu panggilan kita, panggilan Allah untuk kita umat yang beriman di hari Jumat. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Maka dari itu khatib mengingatkan di antara adab-adab di salat Jumat. Adab yang pertama, diharapkan datang lebih awal ke masjid untuk menghadiri salat Jumat. Man raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanahu, wa man raha fi sa'atis tsaniyah faka'annama qarraba baqaratan, wa man raha fi sa'atis tsalisah faka'annama qarraba kashban aqran, wa man raha fi sa'atir rabi'ah faka'annama qarraba dajajan, wa man raha fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydatan. Ada 5 waktu. Yang datang pertama di menghadiri sholat Jumat itu seperti kurban onta. Jika kalian tahu harga unta satu lebih mahal dari sapi tentunya. Tadi yang datang pertama di soft pertama, jika tidak ngobrol dari awal sampai akhir nanti sholat selesai, Allah ganti dengan pahala berkurban unta. Datang kedua, waktu kedua, masuk ke masjid sudah ada soft yang pertama mengisi soft kedua. Maka dicatat oleh Allah, jika tenang sampai nanti sholat selesai, seperti kalian berkurban sapi. Harga sapi di kisaran 12 juta. Kalian hanya datang ambil wudhu, datang ke masjid, bisa berkorban sapi di hari Jumat. Barang siapa yang telat lagi di waktu ketiga, maka dia seakan-akan berkorban domba. Masih dapat pahala, tetapi pahalanya lebih kecil. Di yang keempat, seperti korban ayam, lebih kecil dari domba. Yang datang terakhir, seperti berkorban sebuah telur. Bayangkan antara unta dan telur, yang datang pertama dan datang terakhir, itu pun masih ngobrol di masjid, nggak dapat apa-apa. Jadi jangan sia-siakan keutamaan hari Jumat. Adapun adab yang kedua di hari Jumat adalah ketika kalian melaksanakan sholat Jumat, adab kedua. Adab itu adalah tata cara yang Allah tuntunkan kepada kita sebagai umat muslim. Berangkat dari rumah dalam keadaan berwudu. Kalian kalau anak-anak berangkat dari kelas tadi sudah wudunya diperbaiki. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a summa ata al-jum'ah fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatan salasati ayyamin wa man massal hasa faqad lagha. Perhatikan, berwudu dari kelas tadi, keluar kelas langsung berwudu dengan baik. Ini adab kedua yang harus dilakukan ketika menghadiri sholat Jumat, yaitu barang siapa yang berwudu lalu memperbagus wudunya diperbagus, disempurnakan wudunya, tidak hanya wajahnya saja. Wajah itu dari sampai depan telinga, sampai siku tangannya,
Nggak hanya cuman tangan, nggak sampai siku, diperbagus wudunya. Kemudian di saat khutbah ia benar-benar mendengarkan dan diam. Syaratnya benar-benar mendengarkan dan diam. Maka Allah berikan apa? Maka dosanya kalian diampuni dari Jumat kemarin sampai Jumat sekarang. Dari Jumat sekarang nanti sampai Jumat yang akan datang, ditambah 3 hari. Itu dosa yang kalian lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari Jumat ke Jumat, ditambah 3 hari. Ini begitu murahnya Allah di hari Jumat, karena hari Jumat adalah hari yang istimewa bagi umat muslim. Jika kalian tidak bisa memanfaatkannya, kalian tidak akan bisa mendapatkan apa yang Allah janjikan. Jika Allah sudah berjanji, maka tidak akan Allah ingkari. Yang pertama tadi, kalau berangkat pertama dapat unta. Ini yang kedua, kalau wudunya sudah baik di masjid, tenang, maka Allah sudah dapat korban unta, diampuni dosanya dari hari Jumat ke hari Jumat yang akan datang, kemudian ditambah 3 hari, diampuni dosanya. Jadi kalian dalam 1 minggu Allah ampuni dosanya, ditambah 3 hari. Jamaah masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sehendaknya kalian ketika setiap hari Jumat memperhatikan, tidak mengobrol satu kata pun. Aku mau. Tidak ngobrol satu kata, itu sudah enggak dicatat pahala, tidak diampuni dosanya. Tahu? Kalau ngobrol sini, duduk sini, udah enggak dicatat lagi, udah enggak didapat ampunan seminggu dari Jumat ke Jumat yang akan datang. Kalau sudah ngomong satu kata, batal. Itu syaratnya berat. Makanya kalau kalian menyebabkan bapak ibu, bapak guru yang di sini suruh diam gini karena kalian ngobrol, itu Pak Guru nggak dapat apa-apa. Karena ulah siapa? Ulah murid. Murid dikasih tahu setiap hari Jumat harus tenang, duduk rapi, seperti seakan-akan tidak ada orang di sini. Semua diam. Kalau guru sampai diam, itu pahala guru sudah gugur. Itu disebabkan oleh kalian yang tidak mau diam. Kalian juga tidak mendapat ampunan, tapi mendapatkan bala. Adab ketiga, mandi Jumat, bersih di hari Jumat. Mandi. Jika kalian mau berangkat di hari Jumat, berangkat pagi, diniatkan sekalian mandi pada hari Jumat, mau Jumatan nanti di sekolah. Wa man tawaddaa yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal ghusla afdal. Barang siapa yang berwudu di hari Jumat, maka itu baik. Barang siapa yang mandi ketika hari itu, maka itu lebih baik. Jadi hari Jumat ini diniatkan mandi pagi tadi, mandi diniatkan untuk mandi hari Jumat. Kemudian adab yang keempat, dilarang berbicara dan ngobrol saat mendengarkan khutbah. Dilarang berbicara dan ngobrol ketika mendengarkan khutbah. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit fal imamu yakhutub faqad lagaw. Jika dikatakan kepada sahabatmu, napuk tetangganya yang duduk di sebelahnya, sedangkan imam sedang berkhotib, maka itu dicatat sia-sia. Yang suruh diem, maka yang nyuruh diem itu nggak dapat pahala Jumat. Karena pentingnya khutbah yang disampaikan untuk jamaah. Jadi kalian diminta benar-benar memahami isi materi khutbah yang ada. Kemudian adab yang kelima adalah melaksanakan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk di masjid. Jadi yang baru masuk masjid langsung sholat 2 rakaat dulu, enggak langsung duduk.
ketika sahabat Nabi yang bernama Sulaik masuk di hari Jumat ketika Nabi Muhammad SAW berkhutbah. Dia masuk langsung duduk, ditegur oleh Nabi. Wahai Sulaik, berdirilah, kerjakan sholat 2 rakaat dulu. Jangan duduk, sholat dulu. Kemudian jika salah seorang dipercepat sholatnya, jangan sampai tidak mendengarkan khutbah. Kehadiran menghadiri khutbah, tetaplah kerjakan sholat sunnah 2 rakaat dan persingkat sholatnya. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa risailil muslimina min kulli dzam innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang keenam adalah dilarang memeluk lutut. Dilarang memeluk lutut saat mendengarkan khutbah Jumat. Ini ada adabnya semua dan itu sering dilakukan oleh jamaah. Rasulullah SAW melarang dari duduk dengan memeluk lutut pada saat imam sedang berkhutbah. Kemudian Imam Nawawi juga memakruhkan memeluk lutut pada hari Jumat saat khatib berkhutbah karena dapat menyebabkan tertidur sehingga terluput dari mendengarkan khutbah dan khawatir pula seperti terdapat membatalkan wudu. Di akhir khutbah ini jangan lupa kita memperbanyak sholawat di hari Jumat karena satu sholawat Allah balas dengan 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah, semoga setiap doa kita diperkenankan di hari Jumat yang penuh berkah ini. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa latakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.